Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa Madin dan Prosus yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara virtual dalam pertemuan pertama mata kuliah manajemen diklat. Sejatinya mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang menempuh pendidikan di jurusan manajemen pendidikan Islam. Tidak perlu berlama-lama. Pertama saya ingin kenalan dulu. Silahkan memperkenalkan diri dari Mas Abdul Ghafur. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Abdul Ghafur, Pak. Alamat Sukorejo, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Oke. Ya, umur 20 tahun, Pak. Umur 20 tahun. Mengajar Tambah diniyah 5, atau Pak. bagaimana? Ngajar diniyah plus SMP, Pak. SMPI, Pak. SMPI Yasawilangun. Miftahul Ulum, Sukorejo. Oke, Miftahul Ulum Sukorejo. Oke, terima kasih Mas Abdul Ghafur Oke. yang baru berumur 20 tahun. Masih imut. Tambah 5. Oh, tambah 5. Berikutnya Mas Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, nama saya Abdurrahman, Pak. Dari Ketewel Barat, Sememu Pasirian, Lumajang. Oke. Usia 23. Oh, 23. Lebih tua lagi ya. Tadi kan 20, ini 23. Ya. Ya, Pak. Mas Terima kasih. Mengajar di Diniyah? Iya, Pak. Ngajar di Diniyah juga sambil bantu-bantu. Oke, di mana itu? Di Pondok Pesantren Gubuk Al-Munir. Oke. Di Pasirian ya? Pasirian, iya, Pak. Di Pasirian. Oke. Terima kasih Mas Rohman. Silakan Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eva Yulia dari Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Sampun, Pak. Oh, sampun. Tidak menyebutkan umur kayak Mas Ghafur ya. Mbak Eva. Berikutnya Mas Rofik. Silakan Mas Rofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Rafiq, saya dari Melawang, Kelakah, Lumajang. Oke, mengajar diniyah juga? Iya, mengajar diniyah. Di mana, Mas? Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Kelakah, Lumajang. Hidayatul Mubtadiin. Oke. Berikutnya Mas Adi Surya. Silahkan memperkenalkan diri, Mas. Oke. Saya dari MA Model Hidayatul Hasan, Blukon. Oh, Blukon. Kok gelap kameranya kemana? Ini sebentar, Ustaz. Oh, masih baru nyalakan. Oh, enggak, siap. Oke. Anu grogi ya, grogi. Enggak, baru pertama, Ustaz. Sementara yang paling muda ini Mas Abdul Ghafur, 20 tahun. Wajah walaupun ya amit-amit ya, tapi masih ingat. Oke. Berikutnya silakan Mas Amin Turmudi. Ustaz, silakan Ustaz. Mic-nya dinyalakan dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf Ustaz, terlambat tadi terkendala jaringan. Monggo. Oke,
Pak Ustadz ini kan baru masuk, jadi terlambat masuknya. Oke. Ya, saya Hilang Mas Amin. Oke, lanjut dulu ya. Saadah. Ustadzah Saadah, silahkan. Mic-nya dinyalakan dulu, Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Assalamualaikum Ustadzah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullah, lanjut. Ya, Nur Faidatu Saadah. Saya dari Krai Yosowilangun, Lumajang. Sudah? Oke, sudah. Mas Ustadz Adi Surya, sudah siap? Buka kamera. Berikutnya, Ustadz Syaiful Marzuki. Silakan, Ustadz. Oke. Silakan, Ustadz. Ustadz Syaiful Marzuki, silakan. Kayaknya terkendala sinyal. Baik, lanjut nanti ya, biar tidak lama. Rekan-rekan mahasiswa, saya akan share screen ya. Yang baru bergabung nanti silakan menyesuaikan. Sebentar. Ini ketua kelasnya siapa? Mas Abdul Ghafur? Atau siapa? Mas Pak Anang, Anang, Pak, Pak, Mas tapi Anang. izin. Tapi sepertinya izin. Kalau tidak ada ketua kelasnya, oke, izin. Oke. Yang penting sudah ada yang hadir. Baik, yang baru hadir bisa menyesuaikan. Saya akan share screen, jadi biar panjenengan tidak berlama-lama, biar paketannya juga tidak habis. Ya, saya. Alhamdulillah gratis dari Kemendikbud, Pak. Alhamdulillah. Baik, mata kuliah kita adalah manajemen enak, Bu. diklat. Ya, manajemen diklat itu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh teman-teman mahasiswa yang menempuh pendidikan jurusan manajemen pendidikan Islam. Inti dari mata kuliah ini adalah panjenengan semua harus mengadakan kegiatan, harus mengadakan semacam diklat yang harus panjenengan kelola sendiri sampai kemudian menghasilkan satu karya. Nah, jadi ada produk. Kita kenalan dulu. Kalau panjenengan tadi kan sudah kenalan ya, sudah kenalan. Panjenengan bisa panggil saya Pak Muiz. Nama lengkap saya Abdul Muiz. Nama pena saya Abdul Muiz Junaidi. Nanti kalau panjenengan main-main ke Gramedia, cari buku yang penulisnya Abdul Muiz Junaidi. Nah, itu buku-buku saya yang diterbitkan oleh Diva Press Yogyakarta. Pendidikan terakhir saya S2 di IAIN Jember tahun 2014. Saat ini saya semester 1. Sedang menempuh kuliah pasca sarjana S3 di IAIN Jember, baru semester 1 ya, baru masuk. Yang lain-lain ya hanya tambahan saja sebagai motivasi bagi mahasiswa. Prestasi tertinggi yang pernah saya raih adalah juara 2 Lomba Inovasi Pendidikan Karakter tingkat nasional di Kemdikbud tahun 2017. Ini profil singkat saja ya, profil singkat. Nah, saat ini saya terlibat di Direktorat Kemenak Pusat sebagai instruktur ICT, instruktur
instruktur IT ya, instruktur IT untuk mengajari guru-guru di berbagai daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan mengajar di bidang IT. Deskripsi mata kuliah ya, sebenarnya mata kuliah manajemen diklat itu lebih banyak kepada praktek. Jadi panjenengan nanti diharapkan di kuliah ini yang paling banyak bukan konsep tetapi praktek. Produk akhir mata kuliah ini seperti ini. Yang pertama, manajemen. Ini pengelolaan kelompok. Nah, kalau di kelas ini taruhlah ada 37 mahasiswa, nanti kita akan bagi ke dalam 4 kelompok. Berarti satu kelompok ada 9 ya. 9, 9, 9, 10 satunya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, PR, public relation, kemampuan setiap kelompok untuk bersosialisasi, untuk bekerja sama dengan lembaga pihak ketiga. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, konseptual. Ini ya hanya sebatas konsep saja, hanya sebatas mempelajari konsep-konsep, pengertian, kemudian istilah-istilah yang berkaitan dengan mata kuliah kita manajemen diklat. Yang paling banyak yang keempat, yakni praktik. Apa praktiknya? Prakteknya seperti apa? Nah, langkah prakteknya begini. Yang pertama, panjenengan akan membentuk kelompok. Jadi kelompok ini nanti akan dibentuk melalui grup WA. Silahkan dibentuk sendiri, ya. Silahkan dibentuk sendiri. Yang jelas, produk akhir dari mata kuliah kita adalah karya, berupa karya. Karya dalam bentuk nyata. Nanti di akhir akan saya jelaskan. Kemudian setelah kelompok itu terbentuk, nanti setelah ini, ya, setelah mata kuliah ini berakhir, panjenengan membentuk kelompok. Setelah kelompok itu terbentuk, menentukan tema diklat. Ya, tema diklat. Kemudian pernah ikut diklat kan ya? Pernah ikut diklat rekan-rekan mahasiswa? Belum, Pak. Oh, belum. Enggak pernah ikut workshop, pelatihan. Pernah? Mas Gofur? Oh, pernah. Oke. Kan tahu ya, paling tidak tahu bagaimana diklat itu, bagaimana pelatihan itu seperti apa. Nah, posisi panjenengan sekarang harus mengadakan pelatihan. Ya, harus mengadakan diklat. Jadi kalau selama ini panjenengan sebagai peserta, sekarang menjadi panitia. Yang pertama membentuk kelompok. Sudah saya sampaikan tadi, satu kelompok berjumlah 9 orang. Jadi silakan nanti dipilih 9 orang. Ayo siapa yang mau kelompokan dengan saya? Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Kemudian setelah terbentuk kelompok, silakan berdiskusi di dalam kelompok, membuat tema. Temanya apa? Nanti tema besarnya akan saya sampaikan ya. Menentukan tema itu, nama diklatnya apa? Sampean kepengen diklat itu apa namanya? Diklat pembelajaran tilawati, workshop pembelajaran bagi guru-guru Madin, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga menentukan sasaran. Siapa sasarannya? Guru Madin, atau guru SMP sekabupaten Lumajang, atau guru TK sekabupaten Lumajang, dan seterusnya. Bebas lah. Kemudian yang keempat menentukan mitra. Mitra ini pihak ketiga yang bekerja sama dengan panitia. Misalkan panjenengan selain harus melibatkan pihak kampus, juga harus selain harus melibatkan pihak kampus, juga diharapkan bekerja sama dengan pihak ketiga, sponsor. Misalkan PCNU, misalkan Telkomsel, misalkan Honda, dan seterusnya. Menentukan mitra. Kemudian yang keempat adalah aksi kegiatan. Nah, jadi kegiatannya seperti apa bentuknya? Oh, workshop daring melalui Zoom. Jadi tidak perlu mengumpulkan peserta dalam satu ruangan. Biayanya tidak mahal misalkan. Oh, harus berkumpul di SMPI misalkan. Harus ke sana semua pesertanya, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dan pelaporan. Oke, ini dia tema besar diklatnya. Publikasi dan literasi temanya. Saya rasa panjenengan sudah paham ya, publikasi dan literasi. Ini yang sedang booming saat ini, dan panjenengan harus melaksanakan diklat. Ini tema besar diklat, publikasi dan literasi. Contoh misalkan, karena tema besarnya adalah publikasi dan literasi, misalkan kelompok 1 ingin membuat diklat pelatihan terjemah kitab bagi guru Madin se Kabupaten Lumajang. Itu kan bagian dari literasi. Ya.
pelatihan misalkan menulis buku berbahasa Arab bagi guru madin se-Kabupaten Lumajang misalkan, workshop menerjemahkan kitab Tarbiyatul Aulad misalkan ya, apalah namanya. Yang jelas tema besarnya adalah publikasi dan literasi. Produk akhirnya adalah berupa buku. Jadi peserta diklat itu diharapkan menghasilkan buku yang diterbitkan. Ya, jadi ada buku yang diterbitkan. Oke, jadi minggu depan di pertemuan berikutnya, panjenengan sudah punya kelompok masing-masing, kemudian mengikuti alurnya ini, ya. Jadi kelompok 1, misalkan kelompok 2, kelompok 3 ini sudah berdiskusi di dalam kelompok masing-masing, kemudian sudah menentukan tema kecilnya apa, seperti tadi saya contohkan. Kemudian sasarannya siapa, menentukan mitra kegiatan itu siapa yang mau diajak kerjasama. Kemudian aksi kegiatannya seperti apa, evaluasi pelaporannya bagaimana. Nah ini yang harus panjenengan tentukan setelah ini, gitu ya. Ini rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Yang penting panjenengan paham dan mengerti bahwa produk akhir dari mata kuliah ini adalah panjenengan harus mengadakan diklat. Saya harap ada banyak diskusi di sini, ada banyak respon timbal balik dari panjenengan kepada saya selaku dosen pembimbing berkaitan dengan paparan singkat yang sudah saya sampaikan. Baik, berikutnya kita diskusi. Silahkan ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Sudah banyak yang hadir ini, 14 orang. Oke, silakan. Silakan Ustaz. Mohon maaf, nanti kalau diklatnya itu bukan literasi tapi lebih ke produk pesantren. Oke, gimana, coba Pak? dijelaskan seperti apa misalkan. Contohnya abon lele gitu. Oh, oke. Nggak apa-apa, boleh. Perekonomian pesantren atau koperasi. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, berarti tidak pada diklat literasi, nggak apa-apa. Berarti masuk ke bagian publikasi ya, publikasi. Pelatihan membuat abon lele, misalkan ya, untuk santri se-Kabupaten Lumajang, misalkan. Bolehlah seperti itu, tidak apa-apa. Sip. Ide yang bagus. Oke, boleh. Kalau buku kan kita lebih Pak, penelitiannya kan lebih sulit, Pak, gitu loh, Pak. Pelatihannya kan mengupas buku kan, mengupas kitab kan agak sulit gitu loh. Oh, sulitnya di mana sulitnya? Karena belum pernah, Pak. Oh. Jangankan Ya bukan sulit, gitu, namanya belum pernah mencoba, ya tidak sulit. Tapi belum pernah mencoba saja. aja kita masih keteteran kok, Pak. Kalau misalkan saya punya keahlian ini, Pak, membuat abon lele, ya enggak apa-apa lah. Diklat membuat abon lele untuk santri se-Kabupaten Lumajang, bolehlah seperti itu. Yang penting begini, harapan saya dari workshop itu, dari diklat yang panjenengan adakan, ada produk yang dihasilkan. Kalau diklat membuat abon lele, berarti produknya harus berupa abon lele. Abon lele made in mahasiswa MPI, Prodi MPI, SDI Busanul Ulum misalkan. Boleh seperti itulah, enggak apa-apa. Sip, abon lele dan abon-abon yang lain. Oke, berikutnya silakan. Kerupuk, Mbak Eva. Yang lain? Oke. Maksudnya itu membuat diklat kita itu hanya sebagai panitia saja atau masuk di dalam pemateri gitu, Pak? Oke, panjenengan sebagai panitia. Ini contoh begini, perannya dua sebenarnya. Yang pertama sebagai panitia, yang kedua bisa jadi sebagai materi. Misalkan seperti yang diusulkan Ustaz Marzuki barusan, karena saya punya kemampuan untuk membuat abon lele, maka pematerinya saya. Kan begitu. Karena saya sudah mahir, Pak, saya sudah punya produk sendiri dan sudah dipasarkan ke beberapa pesantren misalkan. Dan ini yang akan saya salurkan kepada teman-teman peserta. Boleh seperti itu, tidak apa-apa. Gitu ya. Atau alternatif kedua, mengundang pemateri dari luar. Harapan saya karena melibatkan mitra ya, pihak ketiga. Jadi membayar pemateri itu
ada join, ada sharing dengan pihak ketiga. Misalkan panjenengan bekerja sama dengan PCNU, misalkan ya PCNU Kabupaten Lumajang, misalkan seperti itu. Boleh, tidak apa-apa. Di pesantren di Kabupaten Lumajang itu banyak sekali produk-produk unggulan yang seharusnya dimunculkan untuk diketahui oleh khalayak umum. Jadi boleh posisinya sebagai pemateri asalkan panjenengan menguasai konsep itu dan prakteknya, gitu ya. Kalau Ustadz Marzuki tadi sudah pernah ya buat abon lele ya? Nggih, Pak. Ahlinya itu, Pak. Oh, ahlinya. Nah, boleh, tidak apa-apa. Karena sudah ada produknya, maka saya sekaligus pemateri, Pak. Tetapi pemateri jangan berasal dari mahasiswa saja. Undang pembanding. Misalkan dari pakar kesehatan. Oh, abon lele itu bermanfaat bagi kesehatan. Kandungannya begini, begini, begini. Artinya bukan hanya mahasiswa saja sebagai pemateri tunggal, tetapi ada pemateri pembanding. Begitu, Mas Gofur? Oke, siap. Sip, berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Mbak Eva. Kalau misalkan kita buat diklatnya itu misalkan pelatihan tartila gitu Pak nggih. Oke. Untuk guru Madinta atau guru RA dan sebagainya itu nggih. Nanti kan itu nanti hasilnya itu harus ada buku gitu nggih. Tadi karya berupa buku. Betul. Maksudnya buku itu apa, tartilanya itu sendiri atau kita buat lagi bukunya itu? Oke, jadi begini, yang dimaksud buku itu buku karya peserta. Kalau buku tartila kan sudah ada. Ya, jadi misalkan pelatihan mahir tartil misalkan. Jadi peserta itu nanti setelah dilatih mereka harus menulis buku tentang tartil. Yang menulisnya tidak harus individu, boleh berkelompok seluruh peserta. Bahwa tartil itu begini, itu ditulis. Nah, produknya adalah buku hasil karya peserta. Boleh antologi, boleh berkelompok, boleh sendiri-sendiri, tidak apa-apa. Nah, kalau memang dirasa berat, ya sudah antologi saja. Bapak, Ibu, teman-teman peserta yang sudah mengikuti diklat, silahkan mengumpulkan tulisan 2 halaman, diketik, kemudian dikumpulkan kepada kami, untuk kami kumpulkan menjadi buku, misalkan, dan itu diterbitkan. Setelah itu, Bapak Ibu peserta baru bisa mendapatkan sertifikat, misalkan begitu. Itu contoh saja. Begitu Mbak Eva? Iya, matur nuwun, Pak. Pak, satu lagi, Pak. Silakan yang lain. Jadi kalau apa tadi, kalau Ustadz Marzuki tadi kan gambaran mudahnya seperti itu. Pelatihan abon lele, ya produknya abon lele dia. Gitu ya. Pelatihan keripik pisang, ya produk akhirnya keripik pisang. Begitu, Mbak Eva. Silakan teman-teman yang lain. Pembuatan batako gitu. Pak, kalau kalau kita bikin sistem marketing gitu, pelatihan marketing bisa Pak ya? Apa nanti produknya? Produknya lebih ke skill, Pak. Skill itu produk apa bukan? Bukan lagi. Mungkin Pak, nanti ya? dari skill itu kita bisa buat teori dan sehingga teorinya itu bisa dibukukan seperti itu, Pak. Jadi kalau skill itu ya bukan produk, skill itu ya kemampuan. Enggak, berbentuk produknya buku, gimana tata caranya. Sekalian begini saja Ustadz. Kalau menurut saya begini, saya lebih setuju panjenengan misalkan membuat pelatihan, membuat abon lele. Sekalian nanti dengan memasarkannya. Itu memasarkannya. Bagaimana trik memasarkan abon lele? Panjenengan akan mendapatkan sertifikat dari kampus. Jadi peserta itu tidak hanya dilatih, tetapi dapat sertifikat. Itu satu penghargaan. Nah, sertifikat siapa yang mengeluarkan? Bisa kampus. Panjenengan bekerja sama dengan kampus. Minta pihak kampus untuk mengeluarkan sertifikat. Kalau bisa menjual abon lele sebanyak 10 paket, baru dapat sertifikat nanti. Gitu. Jadi bukan terpisah, disatukan saja diklatnya. Membuat abon lele plus pemasaran, misalkan.
Jadi kalau skill itu ya bukan produk, ya produknya abon lele itu tadi. Oh gitu, Iya. Pak. Silakan yang lain. Berarti tidak ada batas waktu untuk diklat itu, Pak, nggih? Oke, ada ya, ada. Maksimal tidak sampai akhir semester, 3 bulan dari sekarang diklat itu sudah harus terlaksana. Nah, sebelum 3 bulan ya, misalkan taruhlah hari ini karena bulan November tanggal 29, berarti Desember, Januari, Februari pertengahan itu diharapkan sudah selesai semua diklatnya. Jadi kan masih ada waktu yang panjang ini. Kalau ada 37 mahasiswa, ada setiap satu kelompok terdiri dari 9 orang, ada 4 kelompok, berarti kan hanya ini ya, hanya 4 kali diklat. Gitu ya. Maka itu saran saya, setelah ini panjenengan di grup WA, silahkan bentuk kelompok sendiri. Ayo siapa yang mau ikut kelompoknya lele? Siapa yang mau ikut kelompoknya keripik pisang misalkan? Siapa yang mau ikut kelompok saya tilawati dan seterusnya. Jadi pertengahan Februari lah, paling lambat tanggal 14 Februari, semua diklat sudah harus selesai. Gitu Mbak Eva. Pak. Itu kan diklatnya itu nanti, kan ini masa pandemi Pak ya. Kemarin ya, kita betul. memang sudah beberapa teman-teman itu sudah ada kelompok di zona-zonakan kan gitu Pak. Umpamanya di sana daerah utara, daerah selatan, daerah timur, daerah barat kan gitu Pak. Enggak, aku diwian atau nah, terus napa namanya itu nanti di kelasnya itu apa? Harus tatap muka atau berupa buku panduan atau apa gitu, Pak? Oke. Jadi begini, ada 2 alternatif. Pertama, diklat itu bisa dilaksanakan tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau tidak mungkin, maka diklatnya dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom seperti ini. Bisa tak diklat daring? Ya bisa aja. Karena kita tidak terbiasa, sehingga kemudian kayaknya enggak bisa, masa pelatihan lele daring? Ya bisa aja. Kalau dulu kan kita tidak pernah membayangkan ya, kuliah itu bisa tak daring, ternyata bisa. Kita enjoy sampai saat ini. Ya karena keadaan ya. Nah, diklat juga seperti itu. Kalau selama ini panjenengan melaksanakan diklat itu mengajarkan membuat abon lele itu hanya tatap muka, maka sekarang dicoba dengan daring. Oh, ternyata ada yang mau ke rumah, misalkan ada yang mau tidak lanjut seperti ini, mau diseriusi, ya enggak apa-apa. Ya, teknis lah. Yang penting produk akhir itu adalah hasil akhir dari kegiatan itu adalah produk, berupa produk. Kemudian yang kedua, masalah kelompok, ya bebas lah panjenengan silakan memilih kelompok. Saya tidak akan memeta-metakan siapa berkelompok dengan siapa, ya bebas. Karena ini mahasiswa Madin, saya rasa sudah bisa memposisikan kelompoknya siapa dengan siapa, sehingga yang memudahkan saja sehingga diklat itu bisa dilaksanakan tepat waktu. Begitu, silakan yang lain. Masih ada pertanyaan? Monggo. Atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Cukup, Pak. Cukup, Ustaz. Terakhir sebelum kuliah ini ditutup, panjenengan silakan mengetikkan nama di kolom chat sebagai absen. Ya, jadi ketikkan nama lengkap di kolom chat sebagai catatan absen, nanti akan saya rekap. Yang hadir malam hari ini 14 orang. 14 dengan saya berarti 13 orang. Silakan ketikkan nama lengkap, saya tinggal mencentangi di absen yang diberikan oleh kampus. Kemudian setelah ini silakan panjenengan membentuk kelompok melalui grup WA. Kemudian minggu depan kita langsung paparkan siapa berkelompok dengan siapa, kemudian diklatnya apa. Yang penting alur yang ini diikuti. Alur ini, langkah praktik ini diikuti. Jadi ada 6 nih. Setelah membentuk kelompok, menentukan tema. Temanya apa? Membuat abon lele. Sasarannya siapa? Santri se-Kabupaten Lumajang. Mitra yang mau diajak kerjasama siapa selain kampus. Baru kegiatannya dan evaluasi pelaporan. Menentukan sasaran ini juga termasuk termasuk waktu pelaksanaan kapan. Ini panjenengan sudah harus menentukan. Terima kasih mahasiswa sekalian yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan, keterbatasan. Kuliah kita pada malam hari ini insya Allah barokah untuk kita semua. Yang terlambat hadir, salam kenal dari saya. Minggu depan
jangan terlambat lagi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.